kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Mungkin saat ini saudara sedang atau pernah menyembunyikan iman kebenaran di dalam Kristus hanya karena takut ditolak atau takut dikucilkan oleh lingkungan di sekitarnya. Galatia pasal 1 ayat 10 yang berbunyi, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam suatu kondisi di mana kita jauh lebih takut pada penilaian manusia daripada penilaian Allah. Kita sering mengorbankan prinsip kebenaran Tuhan demi pujian, demi popularitas, demi ambisi atau demi rasa aman, karena takut ditolak, takut dikritik, takut dikucilkan. Bahkan akhirnya kita memutarbalikkan kebenaran hanya demi menyenangkan manusia. Hal ini tentu saja bertentangan dengan identitas sejati sebagai hamba Kristus. Seorang hamba Kristus harus mengabdi kepada Kristus. Prioritasnya adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu hidup berkenan dan menyenangkan hatinya. Artinya, kita menempatkan kehendak, kemuliaan, dan kasih Tuhan sebagai tolak ukur utama dalam setiap pilihan dan tindakan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan kasih, iman, dan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita hidup demi perkenanan manusia, kita menjebak diri kita sendiri menjadi budak dari ekspektasi orang lain. Setiap langkah kita diatur oleh penilaian orang lain, bukan oleh kehendak Tuhan. Ketika orang lain senang, kita merasa aman. Ketika mereka marah, kita panik. Akhirnya kita kehilangan fokus pada kehendak Allah karena sibuk mencari pujian dan
penerimaan dan perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan sebagai orang percaya memerlukan keberanian untuk hidup berbeda dari dunia. Kemampuan itu datang dari kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya. Ditinggalkan, dihina, dikucilkan oleh dunia bukanlah tanda kegagalan, melainkan sebagai konsekuensi yang harus dialami orang percaya demi hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jika kita mengejar penerimaan dunia daripada menyenangkan hati Tuhan, itu menunjukkan penyembahan kita kepada ilah lain, bukan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 147 ayat 11. Berusahalah untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap kata, tindakan, dan keputusan kita murni mengalir dari kerinduan hati untuk menyenangkan Tuhan, apapun konsekuensinya di mata dunia. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah kita hidup untuk menyenangkan orang atau menyenangkan hati Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ikan ku berjalan